Halo Kak Rifa, selamat siang. Iya, halo Kak Sabrina, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya Kak hari ini? Baik, masih suasananya kan cerah, walaupun gerah tapi tetap semangat. Ya, harus semangat ya. Semoga kita juga senantiasa selalu diberi kesehatan dan perlindungan ya Kak. Amin, amin ya Allah. Amin. Oh ya Kak Rifa, sekarang posisi sedang ada di mana Kak? Ini posisinya lagi ada di rumah kebetulan, karena aktivitasnya emang online kuliahnya, jadi tetap aja. Oh iya, berarti ini situasi di rumah itu nyaman aja ya, berarti selama kita nanti mau melakukan konseling. Insya Allah nyaman kok. Ini juga kamar, jadi bisa nyaman. Oke. Alhamdulillah. Oke Kak Rifa, sebelum kita memulai konseling nanti, saya ingin menginformasikan bahwa di sini saya juga terikat dengan kode etik sebagai seorang konselor. Di mana, nah, pada posisi ini saya akan menjaga kerahasiaan apa saja yang nanti Kak Rifa akan katakan dan ceritakan pada saya. Jadi besar harapan saya di sini itu nanti Kak Rifa bisa terbuka dan merasa nyaman dengan saya dalam menceritakan apa yang menjadi permasalahan dan keresahan Kak Rifa. Nah, tapi nanti apabila dalam sesi konseling berlangsung, saya menemukan indikasi bahwa kakak itu bisa membahayakan diri sendiri maupun orang-orang terdekat kakak, maka saya mempunyai hak untuk memberitahukan hal tersebut pada atasan saya. Seperti itu ya Kak Rifa, apa ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan? Ya baik Kak, udah cukup paham. Baik, terima kasih Kak Rifa atas pengertiannya. Oke, di Ya, sini kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? jadi aku merasa kan ini kita lagi situasi pandemi, pasti banyak di rumah gitu. Kan biasanya maksudnya kalau lagi bos itu kan saya ngekos, ya ada kos. Nah ini karena situasinya ini jadi kuliahnya online juga kan di rumah. Nah kok di rumah tuh lagi situasi kayak gini kan biasanya tuh pola timnya tuh yang nggak terasi. Kalau ini kayak ini misalnya kan tugas tuh lagi hektik-hektiknya banget, banyak banget. Terus waktunya pasti selalu kebanyakan begadang ya. Pasti begadang, harus deadline yang A, B, C tuh semua bisa kayak nah, terus habis itu nanti bisa mungkin sampai jam 2. Nah, kayak gitu kan kayak polanya nggak sehat banget ya. Nanti itu kayak kalau pagi bangun yang harus ada aktif kuliah lagi, pasti harus kuliah tuh nanti kayak badan nggak fit, terus kayak juga gitu. Jadi dengan tugas-tugas yang kayak banyak banget kayak gitu tuh saya tuh kayak memaksa kita harus tetap selalu fit setiap saat, tapi kita juga nggak bisa menolak untuk nggak begadang gitu kan, harus begadang juga semua itu. Udah berusaha kayak buat manajemen waktu juga ya, misalnya udah berusaha memanage dengan baik juga, tapi cuma mungkin karena ini aja sih yang kayak lebih susah untuk ya kayak gitu kan. Oke, baik Kak Rifa. Jadi ini pandemi ini memang kerap sekali membuat kita sedikit terhambat dalam melakukan aktivitas ya. Di sini juga Iya, banyak tugas, Kak Rifa jadi pola tidurnya tidak menentu, itu bisa mengganggu kesehatan Kak Rifa dan lain iya. sebagainya. Tadi Kak Rifa bilang bahwa Kak Rifa ini pernah memanage waktu, tapi ternyata hasilnya sama aja. Itu bagaimana Kakak memanage waktunya ya? Jadi biasanya gini kan kita pasti pakai ada to do list gitu ya. Di hari ini ada tugas A, B, C, D, E. Jadi pokoknya aku punya target gitu. Jadi kalau di hari Senin ini aku harus kerjain tugas yang ini gitu.
kadang kenyataannya misalnya udah jadwalin kayak di hari itu tuh aku ngerjain tugas yang satu ini, matkul ini, nanti kayak ada tugas lain masuk tuh di deadline juga. Jadi kan otomatis juga harus ngerjain itu tuh barengan. Jadi bagi waktunya tingkatan soal agak susah tuh ya. Kayak kalau misalkan dokter gitu kan nggak mungkin langsung instan pasti kan. Jadi dipaksa buat pikirnya tuh bisa fokus ngerjain semua yang bersamaan kayak gitu. Jadi padahal udah niatnya tuh mau di listnya itu buat tes itu tuh mungkin yang buat selanjutnya, tapi juga harus dikerjain saat itu juga karena emang waktu yang mepet, kapasitas waktunya minim banget, jadi harus ngerjain secara barengan itu sih. Oke, baik. Iya, jadi tugas berdatangan gitu terus-menerus ya. Seperti ya, jadi seperti kan ada gitu. Iya. Iya. Waktu dosennya misalnya nggak sesuai sama waktunya, jadi kayak dicepet-cepetin gitu kan. Iya, mungkin dosen yang kurang memahami mahasiswa, jadi mengakibatkan kita sendiri tuh jadi lebih apa ya, tertekan karena udah satu tugas selesai, muncul tugas lagi baru, muncul lagi yang bersamaan seperti itu ya Kak. Itu masa anak mahasiswa semester tua sih, pasti kayak udah biasa gitu. Tapi tetap rasanya berat aja kan. Apalagi kita udah masa pandemi udah setahunan lebih ya, jadi kayak ngerasa bener-bener nggak sehat nih hidupnya, dan tidur yang bener-bener nggak teratur kayak gitu. Iya. Oke, berarti ini tadi karena masalah tugas, terus mengakibatkan hidup kita tidak sehat, jadi begadang terus gitu ya. Padahal Kak Arifah sendiri sudah mau berusaha untuk memanage waktu dengan baik gitu, karena gitu kan ya Kak. Iya benar. Aja kan ya jenuh, belum bisa beraktivitas banyak di luar kan ya. Iya benar, kan nggak boleh terlalu banyak aktivitas kan di rumah, jadi kayak berarti harus benar-benar bisa berdiam diri di rumah, betulain di rumah dengan segala macam hal. Maksud dari tugas, jadi sampai ibaratnya kayak dari pagi sama malam tuh harus betul-betul laptop kayak gitu kan, kayak pegel juga gitu sebenarnya. Oke, kalau boleh tahu Kakak, selain aktivitas perkuliahan, Kak Rifa itu ada aktivitas lain gitu tidak? Kalau selama di rumah, ini masih kayak tetap kuliah aja sih, yang paling utama kuliah ya. Kalau misalnya aktivitas lain paling karena kan di rumah tuh ya ada ponakan, jadi lebih sering main terus ikut jagain ponakan juga sih, itu juga menguras tenaga lumayan. Masih aktif soalnya masih ya? Iya aktif banget, jadi harus benar-benar ekstra olahraga rasanya kalau jadi di rumah lebih sering sama aku, jadi aktivitas lainnya itu sih cuman lebih concernnya itu kalau selain dari kuliah ya. Gitu. Oke Kak Rifa, jadi di sini Kak Rifa merasa jenuh juga karena tugas yang selalu berdatangan, terus di sini Kakak juga banyak aktivitas seperti membantu orang tua dalam mengurus keponakan itu tadi, terus kesehatannya jadi terganggu, kan takut juga ya, masih muda, kalau begadang juga tidak baik, itu juga bisa mempengaruhi emosional Kakak sebagai seorang mahasiswi tentunya kan, yang harus tidur cukup, tidur teratur seperti itu. Kalau misalnya kan kita sering kayak baca info juga
tentang kayak banyak kasus yang kayak begadang sampai pagi, terus ibaratnya tuh kalau kayak gitu kan jadi kayak lebih bikin overthinking juga kan, kadang kepikiran ntar gini kalau kayak gini, kalau kayak gitu kan kayak gitu. Tapi ya karena mau coba kayak buat yaudah dia latihan buat gak begadang misalnya kayak gitu, maksimal tidur jam 11 misalnya gitu kan. Terus udah kadang nyoba kayak gitu bisa di beberapa hari. Abis itu tapi nanti kalau emang udah bener-bener harus hektik lagi dengan yang kayak mau nggak mau begadang lagi. Jadi kayak itu mungkin punya emang nggak atur. Jadi waktu istirahatnya juga kayak sebenarnya overthinkingnya karena baca-baca tentang info yang misalnya bilang begadang gini-gini, itu malah yang nambah stres mungkin itu sih kadang. Padahal belum kejadian. Iya, iya itu memang ya tidak menampik bahwa saya kalau misalnya kita berpikir lebih itu jadi kita pikirannya kemana-mana, kita nggak bisa fokus sama satu tujuan kita gitu ya Kak. Iya itu sebenarnya gitu. Oke Kak Rifa, melihat dari permasalahan dan curahan hati Kak Rifa yang sudah disampaikan ini tadi, di sini saya melihat beberapa permasalahan bahwasanya satu banyaknya tugas membuat kakak terhambat pola tidurnya, mengakibatkan badan kakak juga jadi merasa tidak lebih sehat dan lain sebagainya karena semua aktivitas kalau selama daring ini jadi 24 jam, tidak seperti saat kita kuliah online gitu ya Kak. Jadi kalau kuliah online itu kemungkinan pagi sampai sore saja, tapi ini bisa 24 jam kita full nanti bisa melihat laptop gitu ya Kak. Terus di sini tadi kakak juga bilang bahwa saya kakak overthinking karena sering-sering baca-baca artikel terkait bahaya begadang dan sebagainya seperti itu. Terus di sisi lain ada peran anak di rumah gitu ya Kak, harus ada peran sebagai seorang anak di rumah itu juga kalau tidak membantu juga tidak enak, tapi kalau misalnya membantu nanti juga jadi bagaimana gitu ya Kak. Oke. Iya, gitu. Jadi kayak berubah sih. Iya. Mungkin ini Kak, dari permasalahan-permasalahan yang udah Kakak Rifa ceritakan ini tadi, di sini saya bisa memberikan sedikit solusi yang sekiranya bisa sedikit membantu Kak Rifa untuk bisa berkenan bisa hidup lebih baik lagi, seperti mungkin kalau tadi kakak juga sudah mulai melakukan to-do list, apa aja nih yang harus kita lakukan hari ini gitu. Kalau bisa jangan ditunda-tunda, itu baiknya dilaksanakan lagi. Terus dicatat apa saja yang perlu dikerjakan dan tidak ditunda-tunda ya Kak. Terus dengan dengan itu terus kalau kita mulai menata mungkin bisa menata pola tidur Kak Rifa, bahwasanya nanti saya nih misal kakak pokoknya ini hari ini aku maksimal tidur jam 10 malam gitu, nggak boleh lebih, mau tugas itu selesai atau tidak selesai itu aku harus jam 10 malam, tapi dengan catatan sebelumnya kakak memang sudah bisa menyelesaikan tugas tersebut secara pelan-pelan saja, semua itu tidak bisa pengertian pada dosen ya Kak, bisa mengerti pada dosen kalau saya nanti dan lain sebagainya. Terus, iya Kak, kayak gitu. Nanti akan aku coba. Iya, terus mungkin Kak Rifa juga bisa bertambah kayak mencoba me time, tapi jangan terus nanti keseringan me time. Kalau bahasanya kita kan sekarang me time ya Kak. Jadi nanti kakak dalam sehari itu coba 1 jam
melakukan hobi kakak, misal kakak suka membaca atau mungkin kakak kan itu kadang bisa refreshing juga ya kak. Nah, itu nanti selama 1 jam Iya. kakak bisa melakukan aktivitas yang kakak sukai supaya kakak juga tidak stres, terus hatinya juga Iya, senang. iya. Terus Iya, untuk baik. Nanti ya, oke. Terus mungkin untuk permasalahan yang kakak overthinking, kakak overthinking, pikiran kemana-mana seperti itu nanti bisa pelan-pelan ya kak, karena semua itu ada prosesnya. Nanti kakak juga bisa pelan-pelan tidak membaca artikel-artikel mengenai begadang yang membuat kakak takut, resah, atau gelisah gitu. Jadi itu bisa dikurangi, baca-baca artikelnya diganti dengan membaca artikel lain, mungkin seperti artikel cara supaya kita tidak insomnia, atau mungkin makanan sehat apa yang bisa membantu kita untuk memperbaiki nutrisi kita yang sempat hilang karena begadang, itu bisa diganti menjadi artikel-artikel seperti itu. Oke Kak Rifa. oh iya. Ya. Terus Ya, untuk nanti akan coba. ya, untuk keadaan yang di rumah mungkin nanti bisa pelan-pelan bicara dengan orang-orang yang ada di rumah gitu, bahwasanya maaf ya itu hari ini aku bantunya siang aja nih karena kebetulan kalau misalnya nanti sore sampai malam aku mau ngerjain tugas mah Pak atau Kak gitu. Pasti nanti dari pihak keluarga insya Allah akan memahami kakak. Iya, nanti akan aku coba juga untuk bisa kayak lah tidurnya juga bisa lebih terang. Iya. Oh, iya. Terus juga Kak Rifa juga nutrisi setiap hari mengkonsumsi makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna tentunya. Terus Udah pasti itu ya, over. terus nanti kalau minum jamu atau madu, mungkin kalau di rumah nyetok itu, terus vitamin, jadi supaya stamina kita sebagai anak muda gitu juga tetap jalan gitu. Pasti. Pasti. Iya. Oke, baik Kak Rifa. Sampai sini mungkin ada yang mau dikeluhkan lagi atau mungkin tadi saya dalam menyampaikan konseling ada yang kurang jelas ataupun ingin diulangi, begitu Kak? Udah sih, udah jelas ya. Keluhannya itu dulu sih yang Iya, nanti kita lanjut di sesi konseling kita berikutnya ya Kak. Iya Kak, kasih ya. Ya, oke baik. Sekiranya mungkin ini dicukupkan atau sudah cukup lega kakak dalam berkeluh kesah dengan saya atau masih mau kita lanjut lagi? Udah sih. Okay. Sayang lagi ya kalau misalnya dia sayang lain. Kita Oke. diskusi lagi. Oke. Jadi di sini Kak Rifa tetap harus menjaga kesehatan kakak, menjaga pola pikir kakak supaya sehat. Mungkin untuk hal-hal yang mengganggu pikiran-pikiran kakak itu bisa kakak singkirkan terlebih dahulu, hindarkan terlebih dahulu, fokus dengan tujuan kakak saat ini terlebih dahulu ya Kak. Terus coba kita terapi pada malam hari sebelum tidur, nanti kakak bisa menghembuskan nafas, terus dikeluarkan, perbaiki sirkulasi pernafasan supaya melepaskan beban-beban, terus berpikir positif dan melakukan hal-hal kecil yang membuat kakak bahagia. Oke Kak? Iya, siap. Oke, baik. Siap. Terima kasih Kak Rifa atas konselingnya hari ini. Iya Kak, sama-sama. Sampai jumpa di konseling kita berikutnya ya Kak. Iya. Assalamualaikum.